Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mahasiswa seluruhnya, pagi ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup manajemen strategis. Apa sih sebenarnya manajemen strategik itu? Namun sebelumnya kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, hikmat serta hidayahnya. Salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita bersama-sama untuk berdoa bersama Al-Fatihah. Manajemen strategi, kata strategi berasal dari Yunani, strategos ya. Permulaannya ini diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana, menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih kemenangan dalam perang. Oleh karena itu sangatlah masuk akal apabila istilah ini sangat dekat dengan dunia militer dan politik. Tapi di dunia game, gitu ya, sekarang kan merambah juga di game. Ya, strategi untuk memenangkan game kan ada. Anda pakai strategi kan. Itu biasa bahasanya anak-anak gamer itu kan juga strategi. Kalau Anda tidak melewati strategi ataupun melakukan strategi itu, Anda tidak akan menjadi win. Ya. Pada masa sekarang, penerapan strategi sangat dekat dengan asumsi awal kemunculannya, sekalipun hal tersebut diterapkan bukan pada dunia militer saja. Dunia ekonomi diasumsikan bagaimana cara mengalahkan kompetitor, menguasai pasar dan sebagainya. Begitu juga dalam dunia olahraga, gitu. Strategi diasumsikan mengalahkan lawan bertanding kita. Strategi prioritas satu arah keseluruhannya yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Contoh organisasi publik, Museum Seni Modern San Jose. Kemudian beberapa daerah Indonesia, Kabupaten Karanganyar sudah diterapkan sebuah strategi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, public service. Pelayanan satu atap dalam istilah bisnis disebut one stop shopping. Nah, ini pelayanan cepat, murah, dan optimal. Sekarang juga marketplace yang lain, Bukalapak dan lain-lain juga seperti itu kan. Pelayanan one stop shopping. Menurut Grant, 3 tujuan organisasi, pendukung pengambilan keputusan, sarana koordinasi, dan komunikasi sebagai konsep. Sekarang perbedaan strategi dan taktik. Nah, pada saat kita memutuskan apa yang seharusnya dikerjakan, kita memutuskan sebuah strategi. Kalau kita ngomong bagaimana cara, itu adalah taktik. Seperti itu. Nah, ini gambarnya paling atas itu adalah strategi, bawahnya taktik, tingkat dalam organisasi karena melakukan strategi katakanlah keputusan, ngomong dulu. Taktik, nah itu baru pelaksanaan bagaimana caranya. Dasar itu operasional. Oke, perbedaannya seperti ini. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana mengerjakannya? Mengerjakan sesuatu yang benar sama mengerjakan sesuatu yang benar ini, tapi taktik lebih ke tindakan. Menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan, menggunakan cara untuk memenangkan pertempuran.
Nah, keputusan perbedaan antara keputusan strategik dengan keputusan taktis. Dan strategis dan taktis. Oh. Kemudian dapat disimpulkan taktik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari strategi agar strategi itu dapat diterapkan. Cara berpikir. Ya, bagaimana seharusnya mempunyai dan menerapkan cara berpikir yang strategis. Ya, memahami dan mengimplementasikan manajemen strategis selanjutnya. Tidak menerapkan manajemen strategis, terlebih dahulu Anda harus mengubah cara berpikir dan cara berpikir yang strategis pula. Identifikasi masalah, mengelompokkan masalah, proses abstraksi. Ya. Penentuan cara pemecahan masalah, perencanaan, implementasi. Contoh penerapan berpikir strategis. Masalah apa itu? Gejala-gejala konkret. Pengelompokan masalah, masalah personel, ada masalah biaya, masalah strategis dikelompokkan. Proses abstraksi, ketidakteraturan organisasi, biaya tinggi, ketidakteraturan dalam strategi. Ya. Kemudian reorganisasi, memperbaiki keuntungan, misalnya seperti itu. Revisi pendekatan strategik. Kalau manajemen strategis, istilah yang sangat dekat dengan teori ekonomi atau bisnis atau manajemen bisnis. Strategic management, cara menuntun organisasi atau perusahaan pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, kapasitas manajerial, dan tanggung jawab organisasi, sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategis dan operasional pada seluruh tingkat hierarki. Manajemen strategis dapat didefinisikan seni dan ilmu. Manajemen itu seni dan ilmu. Memimpin itu pun juga seni. Strategi itu punya seni masing-masing. Anda punya strategi dalam pertandingan sepak bola, pertandingan badminton, punya seni sendiri-sendiri dalam mengalahkan lawan. Game juga seperti itu. Anda juga punya strategi sendiri. Oke. Dapat diambil beberapa unsur manajemen strategis. Ada keputusan, berarti ada keputusan dari pimpinan. Manajemen puncak, berarti pimpinan itu ya. Manajemen puncak, karena ada manajemen bawah, manajemen tengah, manajemen puncak. Yang melaksanakan manajemen strategik adalah puncaknya itu. Lingkungan organisasi, nanti ada lingkungan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Hierarki organisasi, tujuan organisasi. Oke, komponen manajemen strategik. Tentu ada perencanaan yang strategis, visi, misi, proyeksi, pedoman, taktik. Oke, nanti kalau di makalah selanjutnya juga ada analisis SWOT, mengembangkan visi, kemudian misi, dan lain-lain. Seperti perbankan syariah. Anda kuliah di perbankan syariah, visi misinya apa? Nanti akan dibahas dan dikupas tuntas oleh kelompok satu gitu kan. Pada mulanya saya lanjut, ini ada satu pemikiran lagi. Hierarki strategik, ada dua kategori utama dalam bisnis.
organisasi bisnis hanya terlibat dalam satu bidang usaha. Nah, tingkat korporasi berarti pusat, ya, ada yang fungsional, produksi, pemasaran, keuangan, itu pun juga perlu strategi. Orang yang terlibat dalam beberapa atau berbagai bidang usaha, korporasi, dan fungsional. Nanti ada strategi korporasi, juga ada disampaikan, portofolio, matrik BCG, strategi bisnis, nanti ada ancaman pendatang baru, tawar-penawar pemasok, itu lingkungan internal atau eksternal gitu ya. Persaingan antar pesaing, strategi kompetitif. Anda perlu diferensiasi di mana membuat produk atau jasa yang ditawarkan berbeda dengan pesaing. Kepemimpinan biaya, kemudian fokus. Salah satu tip strategi kompetitif yang menekankan pada konsentrasi terhadap suatu segmen pasar atau kelompok pembeli tertentu. Ini manajemen strategi nanti yang akan Anda kupas tuntas, tapi sebaiknya juga Anda tetap memperhatikan jurusan Anda, yaitu perbankan syariah. Jadi nanti tolong baik makalah maupun jurnal, kalau bisa itu dicarikan masalah yang bersinggungan dengan lembaga keuangan syariah. Karena bagaimanapun Anda berada di perbankan syariah. Apalagi nanti ada merger dan akuisisi. Itu bisa dianalisis merger dan akuisisinya 3 bank. Bisa. Ya. Mungkin itu sebagai awal coba. Kalau ruang lingkup, ya, ruang lingkup coba saya lihat. Nah, itu nanti inilah. Nanti lingkup hakikat manajemen strategis, lingkungan luar, lingkungan dalam, baik dekat maupun jauh. Nah, kalau ada isu atau masalah strategis itu membutuhkan keputusan dari manajemen puncak, jelas ya. Isu strategis membutuhkan sumber daya organisasi dalam jumlah besar. Oke, bisa diterima. Isu strategis seringkali mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang organisasi. Apalagi yang ini isu strategis industri 4.0 dan ini dilanjutkan oleh corona COVID-19. Nah, ini kan isunya adalah digitalisasi. Oke, ini nanti akan dikembangkan. Kalau lingkup risiko, coba saya lihat lagi. Nanti dikembangkan sambil membahas perkuliahan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sebagai pembukaan, mengingat-ingat tentang manajemen strategi, mengingat-ingat bagaimana tipikal saya mengajar Anda semuanya. Ya, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.